Bos Besar Kembali. Genre, Romance Revenge, Business Family Drama. Jumlah episode, 24 episode. Durasi, prosaman, 45 menit per episode. Negara gaya, China Modern Urban Style. Tipe platform, web drama, streaming platform. Tema utama, balas dendam, identitas tersembunyi, cinta lama, perebutan kekuasaan perusahaan. Script Review YouTube Part 1. Hook. Bagaimana jadinya jika pria yang dulu dihina dan diusir tiba-tiba kembali sebagai bos besar yang paling ditakuti di kota? Dia pernah dianggap tidak berguna. Dia pernah dikhianati oleh orang yang paling dia percaya. Tapi sekarang dia kembali. Dan kali ini dia datang bukan untuk meminta maaf. Dia datang untuk mengambil semuanya kembali. Inilah kisah penuh emosi dan balas dendam dari drama China Bos Besar Kembali. Intro. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas drama China yang penuh ketegangan, cinta lama yang belum selesai, dan permainan kekuasaan di dunia bisnis elit. Drama ini menggabungkan romansa menyakitkan dengan konflik keluarga yang rumit. Ceritanya tidak hanya soal cinta, tapi juga harga diri, pengkhianatan, dan bagaimana seseorang bangkit setelah dihancurkan. Kalau kamu suka drama tentang CEO dingin yang ternyata menyimpan luka masa lalu, drama ini wajib masuk daftar tontonan kamu. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Cerita lengkap. Episode awal, pria yang dihina. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Lin Ze. 3 tahun lalu, dia hanyalah seorang karyawan biasa yang bekerja keras di perusahaan keluarga besar keluarga Su. Dia mencintai Su Wan, putri dari pemilik perusahaan. Hubungan mereka sebenarnya tulus. Namun keluarga Su tidak pernah menyetujui hubungan itu. Mereka menganggap Lin Ze miskin, tidak punya latar belakang, dan hanya ingin memanfaatkan Su Wan untuk naik status. Puncaknya terjadi saat Lin Ze dituduh mencuri data perusahaan. Tanpa bukti yang jelas, dia dipermalukan di depan umum dan diusir dari perusahaan. Bahkan Su Wan yang tertekan oleh keluarganya tidak mampu membelanya. Hari itu Lin Ze pergi dengan hati hancur, tapi dia bersumpah akan kembali. 3 tahun kemudian, kembalinya sang bos. 3 tahun berlalu, kota gempar dengan kedatangan investor misterius yang membeli saham besar perusahaan Su. Tidak ada yang tahu identitasnya. Sampai akhirnya, dalam rapat pemegang saham, pintu terbuka dan masuklah seorang pria dengan aura dingin dan penuh wibawa. Itu Lin Ze. Namun sekarang dia bukan lagi pria sederhana. Dia adalah CEO perusahaan investasi internasional. Dia adalah pemegang saham terbesar. Dan secara teknis, dia adalah bos baru. Wajah keluarga Su langsung berubah pucat. Su Wan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria yang dulu diusir tanpa harga diri, kini berdiri di depan mereka sebagai penguasa. Perubahan sikap Lin Ze berubah. Dia tidak lagi lembut dan penuh harapan seperti dulu. Sekarang dia tegas, tenang, dan sulit ditebak. Di depan semua orang, dia bersikap profesional. Tapi di dalam hati, dia masih menyimpan luka yang belum sembuh. Su Wan mencoba berbicara dengannya secara pribadi. Dia ingin menjelaskan bahwa dulu dia tidak punya pilihan. Namun Lin Ze hanya berkata dengan nada dingin, "Kamu memilih diam, dan diam itu juga sebuah pilihan." Kalimat itu menghantam Su Wan lebih keras dari tamparan. Permainan kekuasaan. Sebagai bos baru, Lin Ze mulai merombak struktur perusahaan. Dia memecat beberapa eksekutif lama yang korup. Dia membongkar praktik ilegal yang selama ini disembunyikan keluarga Su. Perusahaan mulai berubah drastis. Namun ternyata, Lin Ze tidak hanya kembali untuk memperbaiki perusahaan. Ada rahasia yang lebih dalam. 3 tahun lalu, tuduhan pencurian data itu bukan kebetulan. Seseorang dengan sengaja menjebaknya. Dan orang itu masih berada di dalam perusahaan. Karakter utama, 1. Lin Ze. Pria cerdas, tenang, penuh strategi. Dulu lembut dan penuh cinta, sekarang dingin dan sulit didekati. Motivasinya bukan hanya balas dendam, tapi juga membersihkan nama dan menemukan kebenaran. 2. Su Wan wanita lembut namun tertekan oleh keluarganya. Dia menyesal tidak membela Lin Ze di masa lalu. Perjuangannya adalah membuktikan bahwa cintanya dulu tidak palsu. 3. Su Jian, ayah Su Wan,
pemilik perusahaan yang arogan dan penuh ambisi, menganggap status dan kekuasaan lebih penting daripada kebahagiaan anaknya. 4. Zhao Ming, eksekutif senior yang tampak setia pada keluarga Su. Namun dialah dalang di balik fitnah 3 tahun lalu. Analisis bagian awal. Drama ini tidak hanya soal CEO kembali dengan kekuasaan. Ini tentang harga diri seorang pria yang dihancurkan. Ini tentang penyesalan yang datang terlambat. Dan ini tentang bagaimana cinta diuji oleh tekanan keluarga dan ambisi. Lindsay bukan karakter yang sepenuhnya jahat atau baik. Dia adalah manusia yang terluka. Sementara Suan mewakili orang yang mencintai, tapi tidak cukup berani melawan dunia. Konflik mereka terasa realistis dan emosional. Recap singkat. Di part 1, kita melihat bagaimana Lindsay kembali sebagai pemegang saham terbesar dan bos baru perusahaan keluarga Su. Dia bukan lagi pria yang dulu dihina dan diusir. Sekarang dia memegang kendali. Namun kepulangannya bukan hanya soal kekuasaan. Ada rahasia lama yang belum terungkap. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih gelap. Lanjutan cerita. Kecurigaan yang menguat. Setelah mengambil alih sebagian besar keputusan perusahaan, Lindsay mulai melakukan audit internal besar-besaran. Semua departemen diperiksa. Semua laporan keuangan dibongkar ulang. Di luar, dia terlihat seperti bos profesional yang ingin membersihkan perusahaan dari korupsi. Namun sebenarnya, dia sedang mencari satu hal, bukti. Dia yakin 3 tahun lalu dirinya dijebak, dan dia tahu pelakunya masih ada di dalam perusahaan. Zhao Ming mulai gelisah. Zhao Ming, eksekutif senior yang selama ini terlihat setia pada keluarga Su, mulai merasa terancam. Dia tahu Lindsay bukan tipe orang yang melupakan masa lalu. Diam-diam, Zhao Ming mencoba menghancurkan reputasi Lindsay dengan menyebarkan rumor bahwa investor baru itu ingin menjual perusahaan setelah nilainya naik. Beberapa anggota dewan mulai ragu, namun Lindsay sudah mempersiapkan semuanya. Dalam rapat penting, dia mempresentasikan rencana ekspansi internasional yang sangat detail dan realistis. Bahkan angkanya jauh lebih menjanjikan dibandingkan manajemen sebelumnya. Dewan langsung berbalik mendukung Lindsay. Zhao Ming tersenyum tipis, tapi untuk pertama kalinya ada rasa takut di matanya. Suan di tengah konflik. Sementara itu, Suan mulai menyadari bahwa perusahaan keluarganya memang menyimpan banyak masalah. Dia menemukan dokumen lama yang menunjukkan transaksi mencurigakan yang terjadi tepat sebelum Lindsay dituduh mencuri data. Tanggalnya sama, waktu kejadian juga sama. Hatinya mulai goyah. Apakah benar Lindsay tidak bersalah? Berarti keluarganya sendiri yang menghancurkan pria yang ia cintai. Konfrontasi emosional Suan akhirnya menemui Lindsay di kantornya malam hari. Kali ini bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mencari kebenaran. Dia bertanya langsung, apakah kamu kembali hanya untuk membalas dendam? Lindsay menatapnya lama sebelum menjawab. Kalau hanya untuk balas dendam, perusahaan ini sudah hancur sejak aku masuk. Jawaban itu membuat Suan terdiam. Lindsay melanjutkan dengan suara tenang. Aku kembali untuk membersihkan namaku. Dan untuk memastikan tidak ada lagi orang yang dihancurkan dengan cara yang sama. Itu pertama kalinya Suan melihat sisi lama Lindsay kembali muncul. Bukan bos dingin, tapi pria yang terluka. Bukti yang mengejutkan. Tim audit akhirnya menemukan transfer data ilegal yang berasal dari komputer Zhao Ming. Lebih mengejutkan lagi, ada rekaman CCTV lama yang menunjukkan Zhao Ming memasuki ruangan server pada malam Lindsay dituduh. Semua bukti mulai mengarah ke satu nama. Namun Lindsay tidak langsung mengungkapnya. Dia ingin Zhao Ming mengaku sendiri. Perang psikologis. Lindsay mulai memainkan strategi halus. Dia memberikan Zhao Ming proyek besar yang tampak seperti promosi. Tapi sebenarnya itu jebakan. Proyek itu melibatkan audit transparansi publik. Jika ada kesalahan sedikit saja, media akan langsung mengetahuinya. Zhao Ming mulai panik. Dia mencoba menghapus beberapa data lama, tapi sistem keamanan baru sudah diperbarui oleh Lindsay. Setiap gerakannya dipantau. Ketegangan meningkat. Penonton dibuat bertanya-tanya kapan bom ini akan meledak. Perkembangan karakter. Lindsay kini terlihat lebih manusiawi. Dia tidak bertindak gegabah. Dia ingin keadilan, bukan kehancuran. Suan mulai berani melawan ayahnya.
dia perlahan keluar dari bayang-bayang keluarga. Zhao Ming topengnya mulai retak. Dari pria percaya diri menjadi penuh kecemasan. Su Jian masih belum sadar bahwa orang yang paling ia percayai ternyata musuh dalam selimut. Analisis part 2. Bagian ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal uang atau jabatan. Lin Ze menang bukan karena dia marah, tapi karena dia sabar. Drama ini pintar memainkan konflik psikologis. Tidak ada teriakan berlebihan. Ketegangannya dibangun lewat tatapan, dialog singkat, dan strategi diam-diam. Sementara itu, hubungan Lin Ze dan Suan mulai berubah. Mereka masih memiliki perasaan. Namun luka masa lalu membuat jarak di antara mereka terasa nyata. Recap singkat. Di part 2, bukti mulai mengarah Zhao Ming sebagai dalang fitnah 3 tahun lalu. Lin Ze tidak bertindak gegabah. Dia menunggu momen yang tepat. Sementara itu, Suan mulai menyadari bahwa kebenaran bisa menghancurkan keluarganya sendiri. Sekarang, kita masuk ke titik paling menegangkan dalam cerita. Cerita lanjutan. Rapat penentuan nasib. Semua pemegang saham dikumpulkan dalam rapat darurat. Su Jian duduk dengan penuh percaya diri. Masih yakin bahwa Zhao Ming adalah orang paling setia di sisinya. Lin Ze berdiri dengan tenang. Tanpa banyak emosi, dia menampilkan rekaman CCTV lama di layar besar. Ruangan langsung sunyi. Terlihat jelas Zhao Ming masuk ke ruang server pada malam kejadian. Lalu muncul data transfer ilegal dari komputernya. Wajah Zhao Ming berubah pucat. Dia mencoba menyangkal. Dia berkata semua itu hanya kebetulan. Namun Lin Ze mengeluarkan kartu terakhir. Rekaman percakapan suara yang menunjukkan Zhao Ming mengatur skenario untuk menjebak Lin Ze agar tersingkir dari perusahaan. Ruangan menjadi kacau. Kejatuhan Zhao Ming. Untuk pertama kalinya, Su Jian terlihat benar-benar terkejut. Orang yang selama ini ia percaya justru menghancurkan reputasi perusahaan dan menjebak orang tak bersalah. Zhao Ming akhirnya mengaku. Alasannya sederhana tapi penuh ambisi. Dia ingin posisi direktur utama. Dan Lin Ze adalah penghalang terbesar. Pengakuan itu seperti tamparan keras bagi keluarga Su. Zhao Ming dipecat di tempat dan menghadapi proses hukum. Lin Ze akhirnya membersihkan namanya. Namun anehnya, ekspresinya tetap datar. Tidak ada senyum kemenangan. Karena bagi Lin Ze, luka 3 tahun lalu tidak bisa dihapus hanya dengan satu rapat. Konflik ayah dan anak. Setelah rapat itu, Suan menghadapi ayahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia berbicara dengan tegas. Dia mengatakan bahwa keputusan ayahnya dulu telah menghancurkan orang yang tidak bersalah. Dan lebih dari itu, menghancurkan kepercayaan dirinya sebagai anak. Su Jian terdiam. Selama ini dia berpikir semua tindakannya demi melindungi perusahaan dan keluarga. Tapi kini dia sadar bahwa ambisinya membuatnya buta. Hubungan ayah dan anak mulai retak. Cinta yang masih tersisa. Malam itu, Suan menemui Lin Ze lagi. Kali ini bukan sebagai putri pemilik perusahaan. Bukan sebagai perwakilan keluarga. Tapi sebagai wanita yang masih mencintainya. Dia berkata dengan jujur, "Aku salah. Aku takut saat itu. Tapi perasaanku tidak pernah berubah." Lin Ze menatapnya lama. Dia mengakui bahwa selama 3 tahun, dia bekerja keras bukan hanya untuk membuktikan diri, tapi juga karena satu alasan lain. Dia ingin suatu hari kembali dengan harga diri yang utuh, agar pantas berdiri di samping Suan. Namun sekarang, situasinya berbeda. Dia sudah menjadi orang yang berbeda. Dan Suan juga bukan gadis yang dulu lagi. Pilihan yang berat. Di tengah konflik yang mulai mereda, muncul masalah baru. Perusahaan Su ternyata memiliki utang besar akibat kesalahan manajemen lama. Jika tidak segera diselamatkan, perusahaan bisa bangkrut. Sebagai pemegang saham terbesar, Lin Ze punya 2 pilihan. Menjual perusahaan dan mendapatkan keuntungan besar. Menginvestasikan seluruh cadangan dana untuk menyelamatkannya, dengan risiko kehilangan segalanya. Semua orang menunggu keputusannya. Su Jian bahkan dengan rendah hati meminta bantuannya. Ini adalah momen yang menentukan siapa sebenarnya Lin Ze sekarang. Analisis part 3.
Bagian ini adalah klimaks emosional. Pengkhianatan terungkap, keadilan ditegakkan. Namun drama ini tidak berhenti di situ. Fokusnya bergeser dari balas dendam menjadi pilihan moral. Lindsay punya kesempatan untuk menghancurkan keluarga yang pernah merendahkannya. Tapi justru disinilah karakter aslinya diuji. Sementara itu, Suwan akhirnya tumbuh menjadi sosok yang berani. Dia tidak lagi hanya mengikuti keputusan ayahnya. Drama ini menunjukkan bahwa kedewasaan datang melalui rasa sakit. Rekap singkat. Di part 3, Zhao Ming akhirnya terbongkar sebagai dalang fitnah 3 tahun lalu. Nama Lindsay bersih. Kebenaran terungkap. Namun masalah baru muncul. Perusahaan keluarga Su berada di ambang kehancuran karena utang besar dan proyek gagal. Sekarang semua mata tertuju pada satu orang. Lindsay. Apakah dia akan menyelamatkan perusahaan atau membiarkannya runtuh? Lanjutan cerita. Keheningan sebelum keputusan. Ruang rapat kembali dipenuhi ketegangan. Para pemegang saham gelisah. Media mulai mencium masalah keuangan perusahaan. Jika kabar ini bocor, harga saham bisa jatuh drastis. Sojian yang dulu arogan, kini terlihat jauh lebih tua dan lelah. Dia menundukkan kepala di depan Lindsay. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai seseorang yang meminta pertolongan. Suwan berdiri di samping ayahnya. Namun kali ini dia tidak memohon. Dia hanya menatap Lindsay dengan jujur, seolah berkata, apapun keputusannya, aku akan menerimanya. Pilihan yang tak terduga. Semua orang mengira Lindsay akan menjual sahamnya dan meninggalkan perusahaan dalam kondisi kacau. Namun keputusan yang keluar justru mengejutkan. Lindsay mengumumkan bahwa dia akan menginvestasikan dana tambahan untuk restrukturisasi perusahaan. Dia akan membawa tim profesional baru, memperbaiki sistem manajemen, dan membuka kerjasama internasional. Ruangan hening. Tidak ada yang menyangka dia akan memilih jalan itu. Ketika salah satu pemegang saham bertanya mengapa dia mengambil risiko sebesar itu, Lindsay menjawab dengan tenang. Perusahaan ini pernah menjadi tempat saya bermimpi. Saya tidak akan membiarkannya hancur karena kesalahan beberapa orang. Jawaban itu bukan hanya soal bisnis. Itu tentang prinsip. Proses yang tidak mudah menyelamatkan perusahaan bukan hal instan. Lindsay harus memotong beberapa proyek lama. Beberapa karyawan senior yang tidak kompeten terpaksa dilepas. Sujian belajar untuk tidak lagi ikut campur dalam semua keputusan. Untuk pertama kalinya, dia memberi kepercayaan penuh pada Lindsay. Hubungan mereka perlahan berubah dari permusuhan menjadi rasa hormat. Kedewasaan Suwan. Di sisi lain, Suwan memilih untuk tidak lagi berada di posisi nyaman. Dia mengajukan diri memimpin divisi baru yang fokus pada inovasi digital. Bukan karena ingin membuktikan diri pada ayahnya, tapi karena dia ingin berdiri sejajar dengan Lindsay. Dalam satu adegan emosional, Suwan berkata, "Aku tidak ingin kamu menyelamatkan perusahaan ini demi aku. Aku ingin kamu melihatku sebagai partner, bukan beban masa lalu." Kalimat itu menunjukkan betapa besar pertumbuhan karakternya. Momen pribadi yang mengharukan. Di tengah kesibukan restrukturisasi, ada satu momen sederhana tapi kuat. Lindsay dan Suwan bertemu di atap gedung kantor, tempat mereka dulu sering berbicara tentang masa depan. Kali ini tidak ada dendam, tidak ada ego, hanya dua orang yang sama-sama belajar dari kesalahan. Lindsay akhirnya mengakui bahwa selama ini dia menahan perasaan bukan karena benci, tapi karena takut terluka lagi. Suwan menjawab bahwa cinta tanpa keberanian memang tidak cukup. Mereka tidak langsung berpelukan dramatis, tapi ada senyum kecil yang menandakan awal yang baru. Perubahan karakter. Lindsay dari pria yang kembali dengan luka menjadi pemimpin yang memilih tanggung jawab daripada balas dendam. Suwan dari gadis yang tertekan keluarga menjadi wanita mandiri yang berani menentukan jalan sendiri. Sujian belajar bahwa kekuasaan tanpa kepercayaan hanya akan menghancurkan keluarga. Analisis part 4. Bagian ini adalah titik transformasi. Jika di awal cerita tema utamanya adalah balas dendam, kini fokusnya berubah menjadi penyembuhan dan tanggung jawab. Drama ini menyampaikan pesan kuat bahwa kekuatan sejati bukan saat kita membalas rasa sakit, tapi saat kita memilih untuk membangun kembali.
Keputusan Lindsay menyelamatkan perusahaan bukan hanya tindakan bisnis. Itu adalah simbol bahwa dia sudah berdamai dengan masa lalu. Namun, perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Masih ada ujian terakhir yang akan menentukan masa depan hubungan dan perusahaan ini. Dia ingin suatu hari kembali dengan harga diri yang utuh, agar pantas berdiri di samping Suwan. Namun sekarang, situasinya berbeda. Dia sudah menjadi orang yang berbeda. Dan Suwan juga bukan gadis yang dulu lagi. Pilihan yang berat. Di tengah konflik yang mulai mereda, muncul masalah baru. Perusahaan Su ternyata memiliki utang besar akibat kesalahan manajemen lama. Jika tidak segera diselamatkan, perusahaan bisa bangkrut. Sebagai pemegang saham terbesar, Lindsay punya dua pilihan. Menjual perusahaan dan mendapatkan keuntungan besar. Menginvestasikan seluruh cadangan dana untuk menyelamatkannya, dengan risiko kehilangan segalanya. Semua orang menunggu keputusannya. Sujian bahkan dengan rendah hati meminta bantuannya. Ini adalah momen yang menentukan siapa sebenarnya Lindsay sekarang. Analisis part 3. Bagian ini adalah klimaks emosional. Pengkhianatan terungkap, keadilan ditegakkan. Namun drama ini tidak berhenti di situ. Fokusnya bergeser dari balas dendam menjadi pilihan moral. Lindsay punya kesempatan untuk menghancurkan keluarga yang pernah merendahkannya. Tapi justru disinilah karakter aslinya diuji. Sementara itu, Suwan akhirnya tumbuh menjadi sosok yang berani. Dia tidak lagi hanya mengikuti keputusan ayahnya. Drama ini menunjukkan bahwa kedewasaan datang melalui rasa sakit. Rekap singkat. Di part 3, Zhao Ming akhirnya terbongkar sebagai dalang fitnah 3 tahun lalu. Nama Lindsay bersih. Kebenaran terungkap. Namun masalah baru muncul. Perusahaan keluarga Su berada di ambang kehancuran karena utang besar dan proyek gagal. Sekarang semua mata tertuju pada satu orang. Lindsay. Apakah dia akan menyelamatkan perusahaan atau membiarkannya runtuh? Lanjutan cerita. Keheningan sebelum keputusan. Ruang rapat kembali dipenuhi ketegangan. Para pemegang saham gelisah. Media mulai mencium masalah keuangan perusahaan. Jika kabar ini bocor, harga saham bisa jatuh drastis. Sujian yang dulu arogan, kini terlihat jauh lebih tua dan lelah. Dia menundukkan kepala di depan Lindsay. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai seseorang yang meminta pertolongan. Suwan berdiri di samping ayahnya. Namun kali ini dia tidak memohon. Dia hanya menatap Lindsay dengan jujur, seolah berkata, apapun keputusannya, aku akan menerimanya. Pilihan yang tak terduga. Semua orang mengira Lindsay akan menjual sahamnya dan meninggalkan perusahaan dalam kondisi kacau. Namun keputusan yang keluar justru mengejutkan. Lindsay mengumumkan bahwa dia akan menginvestasikan dana tambahan untuk restrukturisasi perusahaan. Dia akan membawa tim profesional baru, memperbaiki sistem manajemen, dan membuka kerjasama internasional. Ruangan hening. Tidak ada yang menyangka dia akan memilih jalan itu. Ketika salah satu pemegang saham bertanya mengapa dia mengambil risiko sebesar itu, Lindsay menjawab dengan tenang. Perusahaan ini pernah menjadi tempat saya bermimpi. Saya tidak akan membiarkannya hancur karena kesalahan beberapa orang. Jawaban itu bukan hanya soal bisnis. Itu tentang prinsip. Proses yang tidak mudah menyelamatkan perusahaan bukan hal instan. Lindsay harus memotong beberapa proyek lama. Beberapa karyawan senior yang tidak kompeten terpaksa dilepas. Sujian belajar untuk tidak lagi ikut campur dalam semua keputusan. Untuk pertama kalinya, dia memberi kepercayaan penuh pada Lindsay. Hubungan mereka perlahan berubah dari permusuhan menjadi rasa hormat. Kedewasaan Suwan. Di sisi lain, Suwan memilih untuk tidak lagi berada di posisi nyaman. Dia mengajukan diri memimpin divisi baru yang fokus pada inovasi digital. Bukan karena ingin membuktikan diri pada ayahnya, tapi karena dia ingin berdiri sejajar dengan Lindsay. Dalam satu adegan emosional, Suwan berkata, "Aku tidak ingin kamu menyelamatkan perusahaan ini demi aku. Aku ingin kamu melihatku sebagai partner, bukan beban masa lalu." Kalimat itu menunjukkan betapa besar pertumbuhan karakternya. Momen pribadi yang mengharukan. Di tengah kesibukan restrukturisasi, ada satu momen sederhana tapi kuat.
Dia memberikan Zhao Ming proyek besar yang tampak seperti promosi, tapi sebenarnya itu jebakan. Proyek itu melibatkan audit transparansi publik. Jika ada kesalahan sedikit saja, media akan langsung mengetahuinya. Zhao Ming mulai panik. Dia mencoba menghapus beberapa data lama, tapi sistem keamanan baru sudah diperbarui oleh Lindsay. Setiap gerakannya dipantau. Ketegangan meningkat. Penonton dibuat bertanya-tanya kapan bom ini akan meledak. Perkembangan karakter. Lindsay kini terlihat lebih manusiawi. Dia tidak bertindak gegabah. Dia ingin keadilan, bukan kehancuran. Suan mulai berani melawan ayahnya. Dia perlahan keluar dari bayang-bayang keluarga. Zhao Ming topengnya mulai retak. Dari pria percaya diri menjadi penuh kecemasan. Su Jian masih belum sadar bahwa orang yang paling ia percayai ternyata musuh dalam selimut. Analisis part 2. Bagian ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal uang atau jabatan. Lindsay menang bukan karena dia marah, tapi karena dia sabar. Drama ini pintar memainkan konflik psikologis. Tidak ada teriakan berlebihan. Ketegangannya dibangun lewat tatapan, dialog singkat, dan strategi diam-diam. Sementara itu, hubungan Lindsay dan Suan mulai berubah. Mereka masih memiliki perasaan. Namun luka masa lalu membuat jarak di antara mereka terasa nyata. Recap singkat. Di part 2, bukti mulai mengarah Zhao Ming sebagai dalang fitnah 3 tahun lalu. Lindsay tidak bertindak gegabah. Dia menunggu momen yang tepat. Sementara itu, Suan mulai menyadari bahwa kebenaran bisa menghancurkan keluarganya sendiri. Sekarang, kita masuk ke titik paling menegangkan dalam cerita. Cerita lanjutan. Rapat penentuan nasib. Semua pemegang saham dikumpulkan dalam rapat darurat. Su Jian duduk dengan penuh percaya diri. Masih yakin bahwa Zhao Ming adalah orang paling setia di sisinya. Lindsay berdiri dengan tenang. Tanpa banyak emosi, dia menampilkan rekaman CCTV lama di layar besar. Ruangan langsung sunyi. Terlihat jelas Zhao Ming masuk ke ruang server pada malam kejadian. Lalu muncul data transfer ilegal dari komputernya. Wajah Zhao Ming berubah pucat. Dia mencoba menyangkal. Dia berkata semua itu hanya kebetulan. Namun Lindsay mengeluarkan kartu terakhir. Rekaman percakapan suara yang menunjukkan Zhao Ming mengatur skenario untuk menjebak Lindsay agar tersingkir dari perusahaan. Ruangan menjadi kacau. Kejatuhan Zhao Ming. Untuk pertama kalinya, Su Jian terlihat benar-benar terkejut. Orang yang selama ini ia percaya justru menghancurkan reputasi perusahaan dan menjebak orang tak bersalah. Zhao Ming akhirnya mengaku. Alasannya sederhana, tapi penuh ambisi. Dia ingin posisi direktur utama. Dan Lindsay adalah penghalang terbesar. Pengakuan itu seperti tamparan keras bagi keluarga Su. Zhao Ming dipecat di tempat dan menghadapi proses hukum. Lindsay akhirnya membersihkan namanya. Namun anehnya, ekspresinya tetap datar. Tidak ada senyum kemenangan. Karena bagi Lindsay, luka 3 tahun lalu tidak bisa dihapus hanya dengan satu rapat. Konflik ayah dan anak. Setelah rapat itu, Suan menghadapi ayahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia berbicara dengan tegas. Dia mengatakan bahwa keputusan ayahnya dulu telah menghancurkan orang yang tidak bersalah. Dan lebih dari itu, menghancurkan kepercayaan dirinya sebagai anak. Su Jian terdiam. Selama ini dia berpikir semua tindakannya demi melindungi perusahaan dan keluarga. Tapi kini dia sadar bahwa ambisinya membuatnya buta. Hubungan ayah dan anak mulai retak. Cinta yang masih tersisa. Malam itu, Suan menemui Lindsay lagi. Kali ini bukan sebagai putri pemilik perusahaan. Bukan sebagai perwakilan keluarga. Tapi sebagai wanita yang masih mencintainya. Dia berkata dengan jujur, "Aku salah. Aku takut saat itu. Tapi perasaanku tidak pernah berubah." Lindsay menatapnya lama. Dia mengakui bahwa selama 3 tahun, dia bekerja keras bukan hanya untuk membuat Suan wanita lembut namun tertekan oleh keluarganya. Dia menyesal tidak membela Lindsay di masa lalu. Perjuangannya adalah membuktikan bahwa cintanya dulu tidak palsu. 3. Su Jian, ayah Suan, pemilik perusahaan yang arogan dan penuh ambisi.
menganggap status dan kekuasaan lebih penting daripada kebahagiaan anaknya. 4. Zhao Ming, eksekutif senior yang tampak setia pada keluarga Su. Namun dialah dalang di balik fitnah 3 tahun lalu. Analisis bagian awal. Drama ini tidak hanya soal CEO kembali dengan kekuasaan. Ini tentang harga diri seorang pria yang dihancurkan. Ini tentang penyesalan yang datang terlambat. Dan ini tentang bagaimana cinta diuji oleh tekanan keluarga dan ambisi. Lindsay bukan karakter yang sepenuhnya jahat atau baik. Dia adalah manusia yang terluka. Sementara Suan mewakili orang yang mencintai, tapi tidak cukup berani melawan dunia. Konflik mereka terasa realistis dan emosional. Recap singkat. Di part 1, kita melihat bagaimana Lindsay kembali sebagai pemegang saham terbesar dan bos baru perusahaan keluarga Su. Dia bukan lagi pria yang dulu dihina dan diusir. Sekarang dia memegang kendali. Namun kepulangannya bukan hanya soal kekuasaan. Ada rahasia lama yang belum terungkap. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih gelap. Lanjutan cerita. Kecurigaan yang menguat. Setelah mengambil alih sebagian besar keputusan perusahaan, Lindsay mulai melakukan audit internal besar-besaran. Semua departemen diperiksa. Semua laporan keuangan dibongkar ulang. Di luar, dia terlihat seperti bos profesional yang ingin membersihkan perusahaan dari korupsi. Namun sebenarnya, dia sedang mencari satu hal, bukti. Dia yakin 3 tahun lalu dirinya dijebak, dan dia tahu pelakunya masih ada di dalam perusahaan. Zhao Ming mulai gelisah. Zhao Ming, eksekutif senior yang selama ini terlihat setia pada keluarga Su, mulai merasa terancam. Dia tahu Lindsay bukan tipe orang yang melupakan masa lalu. Diam-diam, Zhao Ming mencoba menghancurkan reputasi Lindsay dengan menyebarkan rumor bahwa investor baru itu ingin menjual perusahaan setelah nilainya naik. Beberapa anggota dewan mulai ragu, namun Lindsay sudah mempersiapkan semuanya. Dalam rapat penting, dia mempresentasikan rencana ekspansi internasional yang sangat detail dan realistis. Bahkan angkanya jauh lebih menjanjikan dibandingkan manajemen sebelumnya. Dewan langsung berbalik mendukung Lindsay. Zhao Ming tersenyum tipis, tapi untuk pertama kalinya ada rasa takut di matanya. Suan di tengah konflik. Sementara itu, Suan mulai menyadari bahwa perusahaan keluarganya memang menyimpan banyak masalah. Dia menemukan dokumen lama yang menunjukkan transaksi mencurigakan yang terjadi tepat sebelum Lindsay dituduh mencuri data. Tanggalnya sama, waktu kejadian juga sama. Hatinya mulai goyah. Apakah benar Lindsay tidak bersalah? Berarti keluarganya sendiri yang menghancurkan pria yang ia cintai. Konfrontasi emosional Suan akhirnya menemui Lindsay di kantornya malam hari. Kali ini bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mencari kebenaran. Dia bertanya langsung, apakah kamu kembali hanya untuk membalas dendam? Lindsay menatapnya lama sebelum menjawab. Kalau hanya untuk balas dendam, perusahaan ini sudah hancur sejak aku masuk. Jawaban itu membuat Suan terdiam. Lindsay melanjutkan dengan suara tenang. Aku kembali untuk membersihkan namaku. Dan untuk memastikan tidak ada lagi orang yang dihancurkan dengan cara yang sama. Itu pertama kalinya Suan melihat sisi lama Lindsay kembali muncul. Bukan bos dingin, tapi pria yang terluka. Bukti yang mengejutkan. Tim audit akhirnya menemukan transfer data ilegal yang berasal dari komputer Zhao Ming. Lebih mengejutkan lagi, ada rekaman CCTV lama yang menunjukkan Zhao Ming memasuki ruangan server pada malam Lindsay dituduh. Semua bukti mulai mengarah ke satu nama. Namun Lindsay tidak langsung mengungkapnya. Dia ingin Zhao Ming mengaku sendiri. Perang psikologis. Lindsay mulai memainkan strategi halus. Bos besar kembali. Genre, romance, revenge, business, family drama. Jumlah episode, 24 episode. Durasi, prosaman, 45 menit per episode. Negara gaya, China modern urban style. Tipe platform, web drama, streaming platform. Tema utama, balas dendam, identitas tersembunyi, cinta lama, perebutan kekuasaan perusahaan. Script Review YouTube Part 1. Hook. Bagaimana jadinya jika pria yang dulu dihina dan diusir tiba-tiba kembali sebagai bos besar yang paling ditakuti di kota? Dia pernah dianggap tidak berguna. Dia pernah dikhianati oleh orang yang paling dia percaya. Tapi sekarang, dia kembali.
Dan kali ini dia datang bukan untuk meminta maaf. Dia datang untuk mengambil semuanya kembali. Inilah kisah penuh emosi dan balas dendam dari drama China Bos Besar Kembali. Intro. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas drama China yang penuh ketegangan, cinta lama yang belum selesai, dan permainan kekuasaan di dunia bisnis elit. Drama ini menggabungkan romansa menyakitkan dengan konflik keluarga yang rumit. Ceritanya tidak hanya soal cinta, tapi juga harga diri, pengkhianatan, dan bagaimana seseorang bangkit setelah dihancurkan. Kalau kamu suka drama tentang CEO dingin yang ternyata menyimpan luka masa lalu, drama ini wajib masuk daftar tontonan kamu. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Cerita lengkap. Episode awal, pria yang dihina. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Lin Ze. 3 tahun lalu, dia hanyalah seorang karyawan biasa yang bekerja keras di perusahaan keluarga besar keluarga Su. Dia mencintai Su Wan, putri dari pemilik perusahaan. Hubungan mereka sebenarnya tulus. Namun keluarga Su tidak pernah menyetujui hubungan itu. Mereka menganggap Lin Ze miskin, tidak punya latar belakang, dan hanya ingin memanfaatkan Su Wan untuk naik status. Puncaknya terjadi saat Lin Ze dituduh mencuri data perusahaan. Tanpa bukti yang jelas, dia dipermalukan di depan umum dan diusir dari perusahaan. Bahkan Su Wan yang tertekan oleh keluarganya tidak mampu membelanya. Hari itu Lin Ze pergi dengan hati hancur, tapi dia bersumpah akan kembali. 3 tahun kemudian, kembalinya sang bos. 3 tahun berlalu. Kota gempar dengan kedatangan investor misterius yang membeli saham besar perusahaan Su. Tidak ada yang tahu identitasnya. Sampai akhirnya, dalam rapat pemegang saham, pintu terbuka dan masuklah seorang pria dengan aura dingin dan penuh wibawa. Itu Lin Ze. Namun sekarang dia bukan lagi pria sederhana. Dia adalah CEO perusahaan investasi internasional. Dia adalah pemegang saham terbesar. Dan secara teknis, dia adalah bos baru. Wajah keluarga Su langsung berubah pucat. Su Wan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria yang dulu diusir tanpa harga diri, kini berdiri di depan mereka sebagai penguasa. Perubahan sikap Lin Ze berubah. Dia tidak lagi lembut dan penuh harapan seperti dulu. Sekarang dia tegas, tenang, dan sulit ditebak. Di depan semua orang, dia bersikap profesional. Tapi di dalam hati, dia masih menyimpan luka yang belum sembuh. Su Wan mencoba berbicara dengannya secara pribadi. Dia ingin menjelaskan bahwa dulu dia tidak punya pilihan. Namun Lin Ze hanya berkata dengan nada dingin, "Kamu memilih diam, dan diam itu juga sebuah pilihan." Kalimat itu menghantam Su Wan lebih keras dari tamparan. Permainan kekuasaan. Sebagai bos baru, Lin Ze mulai merombak struktur perusahaan. Dia memecat beberapa eksekutif lama yang korup. Dia membongkar praktik ilegal yang selama ini disembunyikan keluarga Su. Perusahaan mulai berubah drastis. Namun ternyata, Lin Ze tidak hanya kembali untuk memperbaiki perusahaan. Ada rahasia yang lebih dalam. 3 tahun lalu, tuduhan pencurian data itu bukan kebetulan. Seseorang dengan sengaja menjebaknya. Dan orang itu masih berada di dalam perusahaan. Karakter utama, 1. Lin Ze. Pria cerdas, tenang, penuh strategi. Dulu lembut dan penuh cinta. Sekarang dingin dan sulit didekati. Motivasinya bukan hanya balas dendam, tapi juga membersihkan nama dan menemukan kebenaran. Buktikan diri, tapi juga karena satu alasan lain. Dia ingin suatu hari kembali dengan harga diri yang utuh, agar pantas berdiri di samping Su Wan. Namun sekarang, situasinya berbeda. Dia sudah menjadi orang yang berbeda. Dan Su Wan juga bukan gadis yang dulu lagi. Pilihan yang berat. Di tengah konflik yang mulai mereda, muncul masalah baru. Perusahaan Su ternyata memiliki utang besar akibat kesalahan manajemen lama. Jika tidak segera diselamatkan, perusahaan bisa bangkrut. Sebagai pemegang saham terbesar, Lin Ze punya 2 pilihan. Menjual perusahaan dan mendapatkan keuntungan besar. Menginvestasikan seluruh cadangan dana untuk menyelamatkannya, dengan risiko kehilangan segalanya. Semua orang menunggu keputusannya. Su Jian bahkan dengan rendah hati meminta bantuannya. Ini adalah momen yang menentukan siapa sebenarnya Lin Ze sekarang. Analisis part 3. Bagian ini adalah klimaks emosional.
Pengkhianatan terungkap, keadilan ditegakkan. Namun drama ini tidak berhenti di situ. Fokusnya bergeser dari balas dendam menjadi pilihan moral. Lindsay punya kesempatan untuk menghancurkan keluarga yang pernah merendahkannya. Tapi justru disinilah karakter aslinya diuji. Sementara itu, Suwan akhirnya tumbuh menjadi sosok yang berani. Dia tidak lagi hanya mengikuti keputusan ayahnya. Drama ini menunjukkan bahwa kedewasaan datang melalui rasa sakit. Rekap singkat. Di part 3, Zhao Ming akhirnya terbongkar sebagai dalang fitnah 3 tahun lalu. Nama Lindsay bersih. Kebenaran terungkap. Namun masalah baru muncul. Perusahaan keluarga Su berada di ambang kehancuran karena utang besar dan proyek gagal. Sekarang semua mata tertuju pada satu orang. Lindsay. Apakah dia akan menyelamatkan perusahaan atau membiarkannya runtuh? Lanjutan cerita. Keheningan sebelum keputusan. Ruang rapat kembali dipenuhi ketegangan. Para pemegang saham gelisah. Media mulai mencium masalah keuangan perusahaan. Jika kabar ini bocor, harga saham bisa jatuh drastis. Su Jian yang dulu arogan, kini terlihat jauh lebih tua dan lelah. Dia menundukkan kepala di depan Lindsay. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai seseorang yang meminta pertolongan. Suwan berdiri di samping ayahnya. Namun kali ini dia tidak memohon. Dia hanya menatap Lindsay dengan jujur, seolah berkata, apapun keputusannya, aku akan menerimanya. Pilihan yang tak terduga. Semua orang mengira Lindsay akan menjual sahamnya dan meninggalkan perusahaan dalam kondisi kacau. Namun keputusan yang keluar justru mengejutkan. Lindsay mengumumkan bahwa dia akan menginvestasikan dana tambahan untuk restrukturisasi perusahaan. Dia akan membawa tim profesional baru, memperbaiki sistem manajemen, dan membuka kerjasama internasional. Ruangan hening. Tidak ada yang menyangka dia akan memilih jalan itu. Ketika salah satu pemegang saham bertanya mengapa dia mengambil risiko sebesar itu, Lindsay menjawab dengan tenang. Perusahaan ini pernah menjadi tempat saya bermimpi. Saya tidak akan membiarkannya hancur karena kesalahan beberapa orang. Jawaban itu bukan hanya soal bisnis. Itu tentang prinsip. Proses yang tidak mudah menyelamatkan perusahaan bukan hal instan. Lindsay harus memotong beberapa proyek lama. Beberapa karyawan senior yang tidak kompeten terpaksa dilepas. Su Jian belajar untuk tidak lagi ikut campur dalam semua keputusan. Untuk pertama kalinya, dia memberi kepercayaan penuh pada Lindsay. Hubungan mereka perlahan berubah dari permusuhan menjadi rasa hormat. Kedewasaan Suwan. Di sisi lain, Suwan memilih untuk tidak lagi berada di posisi nyaman. Dia mengajukan diri memimpin divisi baru yang fokus pada inovasi digital. Bukan karena ingin membuktikan diri pada ayahnya, tapi karena dia ingin berdiri sejajar dengan Lindsay. Dalam satu adegan emosional, Suwan berkata, "Aku tidak ingin kamu menyelamatkan perusahaan ini demi aku. Aku ingin kamu melihatku sebagai partner, bukan beban masa lalu." Kalimat itu menunjukkan betapa besar pertumbuhan karakternya. Momen pribadi yang mengharukan. Di tengah kesibukan restrukturisasi, ada satu momen sederhana tapi kuat. 2. Suwan wanita lembut namun tertekan oleh keluarganya. Dia menyesal tidak membela Lindsay di masa lalu. Perjuangannya adalah membuktikan bahwa cintanya dulu tidak palsu. 3. Su Jian, ayah Suwan, pemilik perusahaan yang arogan dan penuh ambisi, menganggap status dan kekuasaan lebih penting daripada kebahagiaan anaknya. 4. Zhao Ming, eksekutif senior yang tampak setia pada keluarga Su. Namun dialah dalang di balik fitnah 3 tahun lalu. Analisis bagian awal. Drama ini tidak hanya soal CEO kembali dengan kekuasaan. Ini tentang harga diri seorang pria yang dihancurkan. Ini tentang penyesalan yang datang terlambat. Dan ini tentang bagaimana cinta diuji oleh tekanan keluarga dan ambisi. Lindsay bukan karakter yang sepenuhnya jahat atau baik. Dia adalah manusia yang terluka. Sementara Suwan mewakili orang yang mencintai, tapi tidak cukup berani melawan dunia. Konflik mereka terasa realistis dan emosional. Recap singkat. Di part 1, kita melihat bagaimana Lindsay kembali sebagai pemegang saham terbesar dan bos baru perusahaan keluarga Su. Dia bukan lagi pria yang dulu dihina dan diusir. Sekarang dia memegang kendali. Namun kepulangannya bukan hanya soal kekuasaan.
ada rahasia lama yang belum terungkap. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih gelap. Lanjutan cerita. Kecurigaan yang menguat. Setelah mengambil alih sebagian besar keputusan perusahaan, Lindsay mulai melakukan audit internal besar-besaran. Semua departemen diperiksa. Semua laporan keuangan dibongkar ulang. Di luar, dia terlihat seperti bos profesional yang ingin membersihkan perusahaan dari korupsi. Namun sebenarnya, dia sedang mencari satu hal. Bukti. Dia yakin 3 tahun lalu dirinya dijebak. Dan dia tahu pelakunya masih ada di dalam perusahaan. Zhao Ming mulai gelisah. Zhao Ming, eksekutif senior yang selama ini terlihat setia pada keluarga Su, mulai merasa terancam. Dia tahu Lindsay bukan tipe orang yang melupakan masa lalu. Diam-diam, Zhao Ming mencoba menghancurkan reputasi Lindsay dengan menyebarkan rumor bahwa investor baru itu ingin menjual perusahaan setelah nilainya naik. Beberapa anggota dewan mulai ragu. Namun Lindsay sudah mempersiapkan semuanya. Dalam rapat penting, dia mempresentasikan rencana ekspansi internasional yang sangat detail dan realistis. Bahkan angkanya jauh lebih menjanjikan dibandingkan manajemen sebelumnya. Dewan langsung berbalik mendukung Lindsay. Zhao Ming tersenyum tipis. Tapi untuk pertama kalinya, ada rasa takut di matanya. Suan di tengah konflik. Sementara itu, Suan mulai menyadari bahwa perusahaan keluarganya memang menyimpan banyak masalah. Dia menemukan dokumen lama yang menunjukkan transaksi mencurigakan yang terjadi tepat sebelum Lindsay dituduh mencuri data. Tanggalnya sama, waktu kejadian juga sama. Hatinya mulai goyah. Apakah benar Lindsay tidak bersalah? Berarti keluarganya sendiri yang menghancurkan pria yang ia cintai. Konfrontasi emosional Suan akhirnya menemui Lindsay di kantornya malam hari. Kali ini bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mencari kebenaran. Dia bertanya langsung, apakah kamu kembali hanya untuk membalas dendam? Lindsay menatapnya lama sebelum menjawab. Kalau hanya untuk balas dendam, perusahaan ini sudah hancur sejak aku masuk. Jawaban itu membuat Suan terdiam. Lindsay melanjutkan dengan suara tenang. Aku kembali untuk membersihkan namaku. Dan untuk memastikan tidak ada lagi orang yang dihancurkan dengan cara yang sama. Itu pertama kalinya Suan melihat sisi lama Lindsay kembali muncul. Bukan bos dingin, tapi pria yang terluka. Bukti yang mengejutkan. Tim audit akhirnya menemukan transfer data ilegal yang berasal dari komputer Zhao Ming. Lebih mengejutkan lagi, ada rekaman CCTV lama yang menunjukkan Zhao Ming memasuki ruangan server pada malam Lindsay dituduh. Semua bukti mulai mengarah ke satu nama. Namun Lindsay tidak langsung mengungkapnya. Dia ingin Zhao Ming mengaku sendiri. Perang psikologis. Lindsay mulai memainkan strategi halus. Dia ingin suatu hari kembali dengan harga diri yang utuh, agar pantas berdiri di samping Suan. Namun sekarang, situasinya berbeda. Dia sudah menjadi orang yang berbeda. Dan Suan juga bukan gadis yang dulu lagi. Pilihan yang berat. Di tengah konflik yang mulai mereda, muncul masalah baru. Perusahaan Su ternyata memiliki utang besar akibat kesalahan manajemen lama. Jika tidak segera diselamatkan, perusahaan bisa bangkrut. Sebagai pemegang saham terbesar, Lindsay punya dua pilihan. Menjual perusahaan dan mendapatkan keuntungan besar. Menginvestasikan seluruh cadangan dana untuk menyelamatkannya, dengan risiko kehilangan segalanya. Semua orang menunggu keputusannya. Su Jian bahkan dengan rendah hati meminta bantuannya. Ini adalah momen yang menentukan siapa sebenarnya Lindsay sekarang. Analisis part 3. Bagian ini adalah klimaks emosional. Pengkhianatan terungkap, keadilan ditegakkan. Namun drama ini tidak berhenti di situ. Fokusnya bergeser dari balas dendam menjadi pilihan moral. Lindsay punya kesempatan untuk menghancurkan keluarga yang pernah merendahkannya. Tapi justru disinilah karakter aslinya diuji. Sementara itu, Suan akhirnya tumbuh menjadi sosok yang berani. Dia tidak lagi hanya mengikuti keputusan ayahnya. Drama ini menunjukkan bahwa kedewasaan datang melalui rasa sakit. Rekap singkat. Di part 3, Zhao Ming akhirnya terbongkar sebagai dalang fitnah 3 tahun lalu. Nama Lindsay bersih. Kebenaran terungkap. Namun masalah baru muncul. Perusahaan keluarga Su berada di ambang kehancuran karena utang besar dan proyek gagal.
Sekarang semua mata tertuju pada satu orang. Lindsay. Apakah dia akan menyelamatkan perusahaan atau membiarkannya runtuh? Lanjutan cerita. Keheningan sebelum keputusan. Ruang rapat kembali dipenuhi ketegangan. Para pemegang saham gelisah. Media mulai mencium masalah keuangan perusahaan. Jika kabar ini bocor, harga saham bisa jatuh drastis. Sojian yang dulu arogan, kini terlihat jauh lebih tua dan lelah. Dia menundukkan kepala di depan Lindsay. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai seseorang yang meminta pertolongan. Suwan berdiri di samping ayahnya. Namun kali ini dia tidak memohon. Dia hanya